Selamat datang istri CEO Presiden Yu untuk memeriksa pekerjaan. Apakah yang di belakang itu punya mata? Menghalangi jalan nyonya presiden kita. Apa yang kau lihat? Sedang bicara denganmu. Pergi dari sini sekarang. Nona Yu, selamat datang untuk memeriksa pekerjaan. Saya Lin Mingyu, manajer sumber daya manusia perusahaan. Atas nama perusahaan saya menyambut Anda dengan hangat. Nyonya Presiden. Mungkinkah itu Tuan Yan mengetahui identitasku, berniat menikahiku? Lin Mingyu, benar. Bagus sekali. Aku akan mengingatmu. Terima kasih Nyonya. Kau. Dasar kau sayang kecil. Kau pikir kau siapa? Kenapa kau mengatakan itu tentangku? Tapi aku sudah menangkapmu. Terakhir kali itu kau dan pecundang itu yang membiasku bersama. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghajarmu hari ini. Tolong. Kau, apa yang kau lakukan? Gila, aku adalah Madam Presiden. Anda Nyonya Presiden. Lihat dirimu, jika kau adalah Nyonya Presiden, maka aku adalah Ibu Negara. Keamanan, keluarkan sampah ini dari sini. Kau. Tuan Yu, saya sangat menyesal. Jangan biarkan orang seperti ini mengganggu suasana hati Anda. Silakan ikut dengan saya. Baiklah, kerja bagus. Aku akan meminta suamiku memberimu kenaikan gaji dan promosi. Terima kasih Nyonya. Halo, Madam Presiden palsu, penjaga keamanan yang tidak cerdas, dan karyawan penjilat ini. Yan Qiguang, orang macam apa yang memenuhi perusahaanmu? Tetapi meskipun ini sarang ular beludak, aku menerobos masuk hari ini. Aku mengerti. Berhenti. Kenapa kau tidak? Aku di sini untuk mulai bekerja. Ini pemberitahuan pekerjaanku. Apa yang sedang kamu lakukan? Melakukan apa? Apa kau tahu apa kesalahanmu? Nona Yu, marga Balian adalah Yu. Marga Anda juga Yu. Apa kau pantas? Yu adalah nama keluarga yang ibuku berikan padaku. Bukan urusanmu. Kau, hari ini adalah hari pertamamu bekerja. Sebagai karyawan veteran grup Wei Guang, aku punya tanggung jawab untuk memberimu pelajaran. Bersikap baiklah mulai sekarang. Kalau tidak, aku akan memberitahu manajer Lin. Dan dia bisa memecatmu kapan saja. Mengerti? Pecat aku. Apakah kamu punya wewenang? Dan menurutmu siapa dirimu? Mencoba mengintimidasiku di hari pertamaku. Biar ku beritahu, aku tidak tertipu dengan ini. Kau. Seharusnya ada kamera keamanan di bawah kan? Jika kamu berpikir ini tidak memengaruhi citra perusahaan, maka kamu bisa terus bersikap arogan. Tidak menyangka sayang kecil ini begitu tajam lidahnya. Ayo pergi. Nyonya, silakan duduk. Kenapa kau kembali ke sini? Ini sungguh nasib buruk. Hei kau. Kemari. Siapa namamu tadi? Yu Jinwei. Yu. Sudahlah, tidak penting. Jika Anda memiliki instruksi, suruh saja dia melakukannya. Baiklah. Kenapa aku harus menerima perintah darimu? Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk melayani orang. Kau hanya seorang karyawan. Kau akan pergi ketika aku menyuruhmu pergi. Berhenti menjawab. Kau tidak punya kesadaran diri. Bagaimana kau bisa bertahan di dunia ini? Apa salahnya menjadi seorang karyawan? Bukankah kamu juga seorang karyawan? Lihat pakaian tiruan murahanmu. Kau bahkan membandingkan dirimu denganku. Bertahan hidup bagi yang terkuat mengerti. Ini pelajaran pertamamu di perusahaan ini. Manajer Lin, kau benar. Kau baru di sini. Jadi kau perlu mendengarkan dan belajar. Lanjutkan, buatkan aku secangkir kopi. Baiklah, kamu mau kopi kan? Akan kuambilkan untukmu. Kopimu. Kau, dasar kau, hal kecil yang gila. Yu Jinwei, minta maaf kepada istri CEO sekarang. Minta maaflah padanya. Tanyakan padanya apa yang dia lakukan. Bukankah seharusnya dia yang meminta maaf padaku? Apa kau tahu berapa harga gaun ini? Ini satu-satunya di Kucing. Ini adalah haute couture. Kau tidak akan mampu membelinya bahkan jika kau menjual seluruh keluargamu. Aku tahu, itu palsu. Bagaimana mungkin? Jika aku tidak salah, gaun ini palsu kan? Yang asli ada di lemariku. Biar ku beritahu Yu Jinwei. Jangan pikir kau bisa datang ke sini dan bertindak gila hanya karena laki-lakimu mencampakkanmu di pernikahan. Anda sedang berbicara tentang Li Liangguang, pria sampah itu. Aku pikir, dia lebih cocok untukmu. Apa kau gila?
Bagaimana bisa istri Seal mungkin tertarik pada laki-lakimu? Biar ku beritahu, jangan mencoba mengacaukan keadaan di sini. Percaya atau tidak? Aku bisa membuatmu dipecat sekarang juga. Baiklah. Istri Seal, kenapa kamu tidak menelpon Seal? Biar dia memecatku secara langsung. Aku heran kenapa kau punya banyak urusan. Memecatmu akan terlalu merepotkan bagi CEO. Tepat sekali. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah menjadi istri CEO berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di Wei Guang Group? Kalian semua menjilatnya itu urusan kalian. Aku agak bau. Kau. Ngomong-ngomong, kau dengar CEO sangat memuja istrinya. CEO mengadakan jamuan makan reuni minggu depan. Kenapa kamu tidak membawa kami semua? Perlukah aku mengatakannya? Istri CEO pasti akan membawa kita. Benar. Jalan kecil ini benar-benar sesuatu. Aku bahkan belum bertemu Yang Qi Guang. Dari mana aku bisa mendapatkan begitu banyak undangan? Kemampuan Nyonya bukanlah untuk kau spekulasikan. Selama Nyonya ingin pergi, dia pasti bisa. Benar, Nyonya, bawa kami bersamamu. Apa? Apakah Nyonya takut? Siapa yang takut? Hanya mengajak beberapa orang. Itu sangat mudah bagiku. Itu kamu Yu Jinmei. Aku punya firasat bahwa kaulah yang ingin pergi. Kenapa kau tidak berlutut dan bersujud beberapa kali, lalu merangkak di bawah roku? Dan aku akan mempertimbangkan untuk membawamu. Tidakkah kau ingin pergi, berlutut sekarang, dan bersujud kepada istri Seal? Lihatlah dirimu yang menyedihkan itu. Bahkan jika kau mendapat undangan, aku rasa kau akan diusir. Ini jamuan makan reuni. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan sanjungan. Aku tidak akan. Istri CL, jangan kaget jika kamu bahkan tidak bisa masuk sendiri. Kau, jangan khawatir. Ini bukan urusanmu. Meniru istri CL. Mari kita lihat bagaimana kamu mengakhiri ini. Tidakkah kau memikirkan konsekuensinya sebelum menyetujui? Ibu, aku. Dia memprovokasiku. Aku terpancing emosi. Dan setuju. Kau, apa yang sudah kuajarkan padamu? Dengan tingkah lakumu, kau bahkan tidak akan selamat dari episode kedua dari drama Istana. Pikirkan baik-baik. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku hanya bisa memohon pada Yu Hualong. Dia pasti punya undangan. Boleh? Lagi pula, aku pernah menikah dengannya. Kau dulu memanggilnya ayah saat kau kecil. Jangan konyol. Acara semacam ini, apakah itu sesuatu yang bisa Anda datangi? Aku berjanji, jika kau membantu Jinner dengan ini, kami tidak akan pernah mengganggumu lagi. Bisakah Anda menjamin itu? Aku memberitahumu. Ini adalah yang terakhir kalinya. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Apakah sakit? Lianer, kau harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan hati Yan Qi Guang. Qi Guang, aku membuatkanmu sup jamur putih dan biji teratai. Liu Qing Ibu Tiri yang Xinguang. Tidak, terima kasih. Aku bersusah payah membuatnya selama 2 jam. Minumlah semangkuk saja. Xiao Guang, kau sangat tidak kesatria. Ibu Tiri, silakan pergi. Xiao Guang, kau tahu aku selalu menyukaimu. Halo Ibu Tiri. Kulit Ibu Tiri terlihat bagus. 2 jam merebus, sup biji teratai tumpah padaku. Bukan apa-apa. Dari mana jalang ini berasal? Ini tentang dirimu, merayu anak tiri sendiri. Berani sekali kau. Beraninya kau mempermalukanku. Bukankah Xiao Guang memberitahumu? Kami akan menikah dalam 3 bulan. Kamu harus datang. Pernikahan, kau akan menikah? Ya. Saat itu, kuharap kau muncul sebagai Ibu Tiri. Apa kau sangat membenciku? Jauhi aku. Halo.
Tuan Yan, sopir telah diatur untuk menjemput Anda. Baiklah. Kuharap kau akan menyukai Wei Yue saat kau sampai di konferensi pers. Apa yang kau suka? Ibu suka. Aku ingin melihat. Siapa yang berani mencuri pria dariku? Liu Qing. Nyonya Yan, bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda dan Tuan Yan bertemu? Nyonya Yan, Tuan Yan mengadakan konferensi pers ini dengan mendadak. Apakah Anda tahu tentang apa ini? Kudengar Yan Corp akan merilis produk baru. Bisakah Anda memberitahu kami sesuatu tentang itu? Qi Guang dan aku, kami. Apal, Nyonya Yan bahkan. Bagaimana dia bertemu Tuan Yan? Apakah dia tidak tahu apa-apa? Bisakah Anda memberitahu kami sesuatu tentang produk baru itu? Mengapa istri CEO tidak tahu apa-apa? Tentu saja dia tidak tahu apa-apa. Karena dia seorang penipu. Yu Jinwei. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Mengatakan aku palsu? Jangan bilang. Kaulah istri CEO yang sebenarnya. Yu Bailian. Entah itu benar atau tidak. Kau seharusnya tahu dalam hatimu. Mustahil. Yu Jinwei baru saja dicampakkan oleh Li Liang Guang. Dengan statusnya yang rendah. Bagaimana bisa dia mendapatkan seseorang seperti Yan Qi Guang secepat ini? Yan Qi Guang pasti tahu tentang hubunganku dengan Yu Hualong. Dia ingin mendapatkan dukungan keluarga Yu melalui aku. Aku bertanya padamu, gelandangan, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tidakkah kau lihat? Ini bukan tempat bagimu untuk bertingkah. Berhenti bicara omong kosong. Saya secara pribadi diundang oleh Tuan Yan. Aku masuk ke sini dengan adil dan jujur. Diundang oleh Tuan Yan. Yu Jinwei. Jangan bilang kau benar-benar berpikir kau adalah istri CEO. Tentu saja. Itu lucu sekali. Pakaian yang kau kenakan itu palsu. Dan sekarang kau mencoba memalsukan identitas juga. Buka mata anjingmu dan lihat. Barang yang asli ada tepat di depanmu. Semuanya. Ini adalah istri CEO kita yang sebenarnya. Yu Jinwei. Tadi di luar. Aku memilih untuk menjadi orang yang lebih besar dan tidak merendahkan diriku ke levelmu. Aku menyarankanmu untuk tahu diri. Jika tidak, aku akan mengungkap kepalsuanmu dan menyuruhmu dikeluarkan. Palsu. Yu Bailian. Kau mengenakan sesuatu yang terlihat seperti gaun adibusana Swan Dance. Tapi aku tidak ingat ada versi hitam. Ada banyak gaun dengan gaya yang sama. Hanya saja kau belum banyak melihat dunia. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat, berapa lama kau bisa mempertahankan akting ini? Kau kere, beraninya kau memfitnah istri CEO. Biar kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Kau menyentuhku, dan kau akan menyesalinya. Kau masih tidak tahu malu, ya? Kalian berdua, keluarkan dia dari sini. Orang sepertimu, punya keberanian untuk memakai ini keluar. Sungguh memalukan. Lin Mingyu. Bahkan jika kau meminta maaf kepadaku hari ini, aku juga tidak akan menerimanya. Tunggu saja tindakan disipliner. Minta maaf. Apa kau bercanda? Kurasa kau harus berlutut dan bersujud kepada kami untuk meminta maaf. Aku sudah di Wei Guang selama bertahun-tahun. Aku belum pernah menerima tindakan disipliner. Bahkan jika Tuan Yan datang sendiri hari ini, dia tidak akan mendengarkan cerita sepihakmu. Tuan Yan telah tiba. Bukan kakak Xiao Buang. Sepertinya, pasti keluarga kakak Xiao Buang. Siapa yang coba Anda usir? Tuan Yan, akhirnya kau di sini. Wanita ini telah berulang kali tidak menghormati Nyonya. Kau harus membela Nyonya. Suami, kau harus membelaku. Wanita kecil ini memfitnahku di depan umum. Omong kosong. Siapa suamimu? Jadi ini istri keponakanku. Keponakanku, kapan seleranya menjadi seburuk ini? Gadis ini di sisi lain, tak tergoyahkan dan bermartabat. Dengan aura seorang wanita anggun. Apa urusannya denganku? Nama keluargaku adalah Yan, tapi aku bukan Yan Qi Guang. Jadi kau bukan Tuan Yan. Lalu, apa yang kau pura-purakan di sini? Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Aku tidak marah, tapi itu tidak berarti aku tidak akan meminta pertanggungjawab IMO. Jangan bilang, kau seorang aktor. Si manis kecil ini menyewa untuk mendukungnya. Berdandan mewah. Kau hanya kumbang kotoran yang memakai mahkota bunga, pamer. Jaga mulutmu. Kaya atau miskin semua orang adalah manusia, bukan mainanmu. Gadis ini benar-benar membelaku. Itu tidak biasa. Berhentilah bertingkah sok hebat. Dan kau, di usiamu ini, apa yang sedang kau mainkan? Pergi dari sini dengan kekasih kecilmu. Kehadiranmu di sini memotori lantai hotel Shengxi. Keponakanku pergi ke luar negeri dan minum tinta asin. Sepertinya dia juga meminum penglihatannya. Memilih wanita seperti ini sebagai istrinya. Apa yang kau katakan? Kau adalah paman Tuan Yan? Benar sekali.
Aku Yan Hao, orang kedua yang berkuasa di Yan Corporation. Yan Hao, Sepertinya kau benar-benar kecanduan akting. Sayang sekali kau bukan aktor. Aktingmu lebih baik dari Tao Niling. Omong kosong. Kak Mingyu, kenapa aku belum pernah mendengar dalam daftar eksekutif grup Wei Guang kita ada orang seperti dia? Jika kau paman Yan Qi Guang, maka aku adalah putri orang terkaya di utara. Kau benar-benar punya nyali. siapa yang membuat keributan ini? Asisten Lu ada di sini. Asisten Lu pasti akan mengenalinya. Apakah ini benar-benar Yan Hao atau... Asisten Lu, kau di sini. Tolong keluarkan orang ini dari sini. Dia meniru paman kedua Tuan Yan. Benar, asisten Lu. Kedua orang ini ada di sini. Ini adalah aib bagi keluarga Yan. Keluarkan kedua orang ini dari sini. Ini benar-benar untuk Yan She. Sebuah aib. Apa yang kau lakukan? Kau seharusnya memukul kedua anjing ini. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan memekatmu. Segera minta maaf di depan tuan kedua. Ini? Apa yang sedang kau lakukan? Tuan ini adalah orang kedua yang berkuasa di grup Yan She. Paman kedua Tuan Yan, Tuan Yan Hao. Mohon maaf atas keterlambatannya, Tuan kedua. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa Blooming. Hari ini sangat penting bagi Xiao Guan. Lanjutkan urusanmu. Ya. Paman kedua Xiao Guang. Sepertinya orang yang baik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tuan muda kedua? Meskipun Xiao Guang mengelola perusahaan, aku tidak sering datang ke sini. Tapi itu tidak berarti aku tidak ada di keluarga Yan. Ini salahku karena manajemen yang buruk. Aku minta maaf untuk ini, Nona. Nona. Sepertinya Xiao Guang belum secara resmi memperkenalkanmu kepada keluarganya. Aku harus membantu Nyonya mendapatkan kembali harga dirinya. Selama Nyonya berbisik mesra dengan efektif, bahkan jika aku menyinggung tuan muda kedua, aku masih bisa naik pangkat. Bahkan jika aku tidak mengenali tuan muda kedua. Namun, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Selain itu, dengan penyamaranmu, siapa yang bisa menebak kau adalah tuan muda kedua? Kau punya nyali. Apa kau ingin dipukuli lagi? Tamparan pertama adalah untuk kebutaan dan ketidaktahuanmu. Tamparan kedua adalah karena tidak mematuhiku dan bertindak sembrono. Tamparan ketiga, pergi dari sini. Maafkan aku, Nyonya, kau benar telah memukulku. Ini semua salahku, tapi aku hanya tidak ingin kau dihina. Tuan muda kedua, si manis kecil ini menyinggung Nyonya muda duluan. Kau harus membelanya. Ya, paman kedua. Aku tahu, sikapku tadi tidak baik. Tapi wanita kecil inilah yang memprovokasiku. Itu sebabnya aku marah. Apa kalian berdua tidak punya malu? Aku baru bergabung dengan perusahaan. Dan kalian berdua bersekongkol melawanku. Kau bilang kau istri si El. Jika itu benar, perusahaan sudah lama bangkrut. Untung tuan muda kedua ada di sini hari ini. Kau harap tuan muda kedua akan menilai masalah ini. Gadis kecil ini cukup pintar. Jika aku bisa menyuapnya, untuk tetap berada di sisi keponakanku sebagai mata-mata, itu akan menjadi pilihan yang bagus. Aku melihat semua yang baru saja terjadi dengan jelas. Kalian berdua yang membuat masalah. Bersekongkol melawan wanita muda ini. Tapi hari ini adalah hari penting bagi grup Yan She, jadi aku tidak akan mengejar ini. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Paman kedua, kenapa kau memihak orang luar? Bukan urusanmu apa yang kulakukan. Kau yang picik. Dia benar-benar keponakan iparku. Paman kedua, ini pertama kalinya aku menghadiri acara yang begitu megah. Selain itu, aku juga tidak ingin mempermalukan keluarga Yan. Jetty, Apakah keponakanku sudah terlalu lama menahan diri? Mengapa dia menyeret sampah ke tempat tidurnya? benar. Qi Guang pasti belum memperkenalkan keluarganya kepadaku. Jetty itulah mengapa ada kesalahpahaman yang begitu besar. Wanita muda ini baru saja disebut tidak berharga oleh kalian semua. Dan kau meremehkannya dengan satu kata kesalahpahaman. Paman kedua, aku, tuan muda kedua. Nyonya tidak bermaksud begitu. Tolong jangan salahkan dia. Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Bagaimana Yan Qi Guang bahkan mengelola perusahaan? Burung manapun berani berkicau. Maafkan aku, tuan muda kedua. Aku khawatir tentang kesulitan merebut kekuasaan. Tapi ternyata keponakanku sayang telah membesarkan sekelompok idiot. Paman kedua, aku benar-benar tidak sengaja. Baiklah, kau tidak perlu menjelaskan. Halo, Qi Guang. Paman kedua, sudahkah kau bertemu dengan keponakan iparmu? Aku punya.
tapi dia sepertinya tidak mengerti etiket. Dia hanya menjalani kehidupan gelandangan dan tidak mengerti adat istiadat masyarakat kelas atas. Mohon maafkan dia, paman kedua. Baiklah, aku mengerti. Ada apa dengan istrimu? Apa dia tidak patuh? Tidak, Baiklah, biar ku beritahu. Aku sangat patuh. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. jangan bicara lagi. Paman kedua, apakah Ki Guang hampir tiba? Ya, dia akan segera tiba. Dia akan segera datang. Sekarang kau tahu kau salah. Bukankah kau sangat sombong barusan? Dia khawatir identitasnya akan terungkap. Bukan karena dia pikir dia salah. Yu Jinmei, aku memperingatkanmu. Aku sudah cukup sopan padamu mengingat kita rekan kerja. Sekarang jika kau mengatakan satu kata lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar. Baiklah, baiklah. Karena kau sudah memasuki keluarga Yan, kau perlu sedikit menahan diri. Jika tidak, kau akan mempermalukan keluarga Yan. Gadis berbaju putih ini, dia sangat tenang dalam suasana seperti itu. Mungkinkah ada lebih dari ini? Pergi dan cari tahu siapa gadis berbaju putih itu. Apa latar belakangnya? Ya, tuan kedua. Hampir saja. Aku hampir menyinggung Yan Hao, beban orang tua itu. Yu Jinmei, berani menentangku. Aku ingin kau berada di konferensi pers ini untuk mempermalukan dirimu sendiri sepenuhnya. Tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi di kota ini. Nyonya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yu Jinmei, kau bilang kau diundang oleh Tuan Yan untuk menghadiri konferensi pers. Jadi apakah kau membawa hadiah untuk Tuan Yan? Tidak. Kakak Xiao Guang tidak menginginkan hadiahku. Betapa memalukannya. Mungkinkah kau hanya datang ke sini dengan mulutmu untuk makan gratis? Tapi aku menyiapkan hadiah untuk Ibu Tuan Yan. Kotak hadiah ini memiliki segel Master Jiamu. Kudengar bahwa Master Jiamu hanya menciptakan beberapa karya dalam hidupnya. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Kalung ini identik dengan yang ada di lehermu. Master Jiamu hanya menciptakan karya unik. Bagaimana bisa ada dua kalung identik di sini? Apalagi itu, yang di tangannya jelas palsu. Yu Jinmei, harus kukatakan kau cukup lucu. Selalu mencoba meniru istri CEO kita. Nyonya tahu, aku bukan orang yang suka membuat masalah. Tapi masalah ini, jika itu aku tidak akan mentolerirnya. Si miskin Yu Jinmei, yang dia pegang pasti palsu juga. Kalung yang aku pakai, dipakaikan langsung padaku oleh Master Jiamu. Kalungmu palsu, cepat simpan. Dan jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan memamerkannya. Oh, kebetulan sekali, kalungku juga diberikan kepadaku secara pribadi oleh Guru Jiamu. Teruslah menyombongkan diri, karyawan yang baru dipekerjakan sepertimu. Kalung ini, kau tidak akan mampu membelinya bahkan jika kau bekerja selama 8 kehidupan. Akui saja Yu Jinmei, akui bahwa kau pembohong. Dan kemudian, pergi dari konferensi pers suamiku. Yu Bailian, aku tahu kau cemas, tapi jangan sekarang. Membuktikan kalung, siapa yang asli? Sebenarnya cukup sederhana. Aku ingin melihat gading macam apa yang bisa keluar dari mulut anjing. Siapapun yang tahu perhiasan tahu. Guru Jiamu sangat menyukai bunga lotus. Jadi pada karyanya akan selalu ada lotus kecil. Ya, Master Jiamu memang memiliki kebiasaan itu. Aku juga pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa tanda lotus kecil ini sangat hidup. Karena tidak ada yang punya pertanyaan lebih lanjut. Demi keadilan. Kalau begitu, Kak Lan Lan, tolong bedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ini aku mengerti apa yang Nyonya maksud. Tentu saja. Melihat adalah percaya. Untuk benar-benar melihat sebuah karya yang dibuat oleh Master Jiamu sendiri. Silakan. Yang ini sebenarnya asli? Tidak. Sama sekali tidak boleh membiarkan semua orang melihat ini. Biar aku lihat. Tuh, begitulah. Jadi kenapa kalau rusak? Ada apa? Ketajaman mata Madan memang sempurna. Dia mengenali barang palsu ini dalam sekejap. Sayang sekali orang-orang yang dibawa Madan terlalu ceroboh. Mereka bahkan tidak bisa memegang kalung dengan stabil. Ini bukan salahku, Nyonya. Chulan Lan, beraninya kau masih membentakku. Yu Bailian, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Nyonya mengekspos barang palsu di acara peluncurannya sendiri. Apa kau punya masalah dengan itu? Gadis liar yang tidak tahu tinggi langit dan bumi. Aku benar-benar harus membiarkan tuan muda kedua melihat warna aslimu. Itu benar, ini palsu. Jika jatuh,
Ya jatuh, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau jelas bersalah. Kalau tidak, mengapa kau tidak membiarkan semua orang menilainya? Mari kita lihat siapa yang asli dan siapa yang palsu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memperdebatkan keaslian denganku berdasarkan status. Saya istri Yan Ki Guang. Hanya karena statusku saja. Kalung yang aku pakai adalah yang asli. Kemampuanmu untuk memutarbalikkan kebenaran sangat mengesankan. Tapi kau punya kemampuan untuk melemparnya. Kau harus bisa menggantinya. Kalung ini bernilai 50 juta. Terlepas dari apakah harganya 50 juta. Culanlan yang merusaknya. Kenapa kau melampiaskan amarahmu padaku? Langkah itu tadi sangat jenius. Kau manis kecil, apa kau gila karena bangkrut? Beraninya kau memperlakukan istri CEO seperti ini. Segera minta maaf kepada nyonya. Aku minta maaf padanya. Dia juga pantas mendapatkannya. Hanya karena aku istri Yan Ki Guang. Berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Apa kau dengar itu? Berlututlah pada nyonya sekarang. Apa kalian semua sudah terlalu banyak menonton melodrama? Selalu membuat orang berlutut. Yu Bailian, hari ini aku akan meruntuhkan fasadmu. Tuan muda kedua, saya menemukannya. Identitas Yu Bailian palsu. Yu Jinwei adalah istri asli Yan Ki Guang. Apa? Apa yang sedang kau lakukan? Kau gila. Aku hanya ingin melihat gelas anggur merah ini ditumpahkan. Bisakah kau membiarkanku melakukan ini? Kau istri CEO palsu. Tunjukkan ekor rubah. Semuanya datang dan lihat. Warna aslinya mulai terlihat. Apa-apa yang sedang kau lihat? Apa yang sedang kau lihat? Yu Jinwei, apa kau gila? Beraninya kau memperlakukan istri CEO seperti ini? Aku memberitahumu Yu Jinwei. Jangan berpikir bahwa hanya karena tuan kedua memberimu sedikit muka, kau bisa menginjak-injakku. Hari ini, aku sebagai nyonya keluarga Yan akan membuatmu membayar harganya. Seseorang, minta maaf. Gadis, bahkan jika kalung di tanganmu itu asli, itu bukan apa-apa bagi keluarga Yan. Ya, tapi kau mempermalukan istri CEO di depan umum. Murka keluarga Yan bukanlah sesuatu yang bisa kau tahan. Cepat, seret dia keluar dari sini, lalu robek pakainya, dan kunci dia di kandang anjing. Lalu bawa masuk 2 anjing jantan yang sedang birahi, untuk menemaninya. Suamimu menelponku? Halo istriku. Tuan CEO, aku ingin bertanya padamu, berapa banyak istri yang sebenarnya kau miliki? Wei, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Ada seseorang di sini, mengaku sebagai istri CEO, yang menindasku seorang karyawan penjualan grup Wei Guang. Apa aku akan segera ke sana? Tunggu aku. Mengemudi lebih cepat. Ke ruang perjamuan. Akan kulihat. Siapa yang cukup berani untuk menindas istri Yan Ki Guang. Ya. Wanita macam apa dia? Hingga membuat Ki Guang begitu tergila-gila. Keponakanku tersayang sebentar lagi tiba. Sebagai paman keduanya, aku berjanji padanya, aku akan menjaga istrinya dengan baik. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Sandiwara paman dan keponakan yang penuh kasih ini harus berlanjut. Kau gila, pamer untuk siapa? Aku sudah di Wei Guang selama bertahun-tahun, dan aku bahkan belum pernah melihat CL secara langsung. Dan kau, seorang karyawan yang baru direkrut, yang bahkan belum menyelesaikan masa percobaan, bisa berbicara dengan CEO di telepon. Yang berakting itu gila, dan yang menonton itu bodoh. Kau bilang aku gila, lalu, kau bodoh. Bocah kecil, beraninya kau menghinaku. Nyonya, aku rasa kau terlalu baik. Makanya dia jadi sombong. Seseorang. Seret dia keluar dari Film sini. was translated and narrated by M Media. Paman kedua. Aku menantu paman. Dia hanya anak nakal. Kenapa paman selalu membelanya? Nona Yu ini. Dan aku sangat akrab. Hari ini dia adalah pendampingku. Aku menantang siapapun untuk mengincarnya. Kurasa begitu. Yu Jinwei pasti telah menyenangkan tuan kedua. Kalau tidak, bagaimana dia punya nyali untuk menentang nyonya kita? Memang. Paman. Dia hanya kekasih kecilmu, tapi aku menasihatimu untuk tidak dibutakan oleh cara menggoda dia. Kurang ajar. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Yu Bailian, kotoran di alat penyedot toilet hari itu belum dibersihkan. Ya, masih bicara omong kosong, rupanya. Kalian berdua, jangan ikut campur seperti itu. Yan Hao, aku pikir kaulah yang mempermalukan keluarga Yan, meskipun kau tuan muda kedua dari keluarga Yan. Tapi, Ki Guang yang memiliki keputusan akhir dalam keluarga Yan. Manis, jika tidak ada cermin, selalu ada genangan air. Kenapa kau tidak kencing saja? Dan lihat dirimu sendiri, kualifikasi apa yang kau punya untuk begitu sombong di depan nyonya kami? Kalian benar-benar sekelompok pencilat. Yu Bailan, sudahkah kau berpura-pura begitu lama? Sampai kau pikir kau adalah orang yang sebenarnya, kebenaran akan segera terungkap. Kau akan menyesalinya nanti. Apa yang harus kusesali? Yu Jinwei, aku istri CEO.
Apa yang kau perdebatkan denganku? Seseorang cepat bawa dia pergi. Berhenti. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan Yan, lihat. Wanita itu semua tertarik pada gadis kecil ini. Bullying macam apa ini? Tolong buat keputusan untuk istrimu. Diam. Di sini. Tidak punya hak untuk berbicara di sini. Tuan Yan menyuruhmu diam. Tidak bisakah kau dengar? Nyonya. Nyonya, aku. Keluar. Aku, keluar. Kakak Ki Guang. Kau akhirnya tiba. Kau siapa? Bukankah ini istri CL? Apa kau tidak mengenali istrimu? Ki Guang. Aku. Keluarga Yu. Bailan. Chill. Kau tidak akan melupakan istrimu sendiri, kan? Pikirkan lagi. Aku, Yang Ki Guang hanya punya satu istri. Dan itu adalah Nona Yu Jinwei. Jadi setelah semua ini, Yu Bailan ini palsu. Menipu semua orang di siang bolong. Betapa tidak tahu malu. Aku selalu berpikir Nona Yu Jinwei memiliki aura yang luar biasa. Jadi Nona Yu Jinwei adalah Nyonya Yan yang sebenarnya. Siapa bilang dia istri CL? Aku sudah menyelidiki semuanya. Seorang yatim piatu ingin menjadi menantu keluarga Yanku. Bibi, aku mungkin bukan pewaris kaya. Tapi aku punya pendidikan dan karir. Xiao Guang dan aku, kami saling mencintai. Bagaimana bisa itu dianggap sebagai aib bagi keluarga Yan? Tajam lidah, ya. Pantas saja, kau membuat Xiao Guang kami benar-benar terpikat. Tapi aku bilang tidak. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Mustahil. Xiao Guang. Ibu tirimu juga keluargamu. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Bibi, Anda benar-benar salah paham padaku. Salah paham bagaimana? Apakah ini caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Benar-benar tidak sopan. Bibi, mutlak. Benar. Gelang ini terlihat familiar. Apakah itu dari salah satu keluarga kucing? Ini seperti pusaka keluarga. Mungkin, jika Xiao Guang menikahi seorang wanita yang tidak dia cintai, dia akan lebih menghargai ibu tirinya. Xiao Guang, jika kau ingin menikah, baiklah. Tapi, kau harus menemukan seseorang seperti wanita muda ini. Seorang pewaris yang pantas. Jadi, dia benar-benar pewaris terkaya. Kau lucu sekali. Kau, seorang wanita muda yang pantas. Benar sekali. Bahkan jika Yu Hualong tidak mau mengakuiku sekarang, aku harus merebut kesempatan ini dan mengamankan Yan Ki Guang sepenuhnya. Ini gelang kuku. Bagaimana kau mendapatkannya? Gelang apa? Aku tidak mengerti. Ini gelang gadis menyebalkan itu. Dasar idiot. Bahkan tidak tahu dia kehilangan sesuatu. Ini adalah hadiah terakhir ibuku untukku. Aku tidak mungkin salah. Apa yang sedang kamu lakukan? Yu Jinwei, kau ingin mencuri posisiku sebagai istri Ao. Dan The sekarang film was kau ingin mencuri translated gelang kuku. and narrated Selalu by mencoba M merebut Media. apapun yang bagus yang kau lihat. Kau rendahan. Kau benar-benar di luar jangkauanmu. Sampah. Kau percaya semua yang dia katakan. Benda itu aslinya milik Jinwei. Apa kau tahu apa tanda pada gelang itu? Itu adalah simbol eksklusif untuk keluarga kucing. Jika dia benar-benar dari keluarga kucing, seorang pewaris sejati, bagaimana dia bisa berakhir di panti asuhan? Mungkinkah Yu Jinwei adalah putri Yu Hualong yang hilang? Dengan dukungan Bibi, Yu Jinwei. Bahkan jika kau punya 100 mulut, kau tidak bisa menjelaskan ini. Yu Jinwei, kau bilang gelang ini milikmu. Apa kau punya bukti? Gelang ini adalah hadiah pernikahan dari ayahku untuk ibuku. Aku tidak akan salah mengenalinya. Bahkan ada nama panggilan saya Wan di sana. Jika Anda tidak percaya padaku, aku akan menunjukkannya pada semua orang. Nona, lepaskan saja gelangnya dan tunjukkan pada semua orang. Nona Bai tidak mau melepas gelangnya. Mungkinkah itu hati nurani yang bersalah? Benar-benar ada prasasti. Itu Waner. Ini tidak mungkin sesuatu yang kau curi, kan? Apa yang sedang kau lakukan, Yu Jinwei? Aku mengerti. Pasti kau. Aku baru saja melihat tulisan di gelang itu. Jadi kau tidak akan menuduhku palsu kan? Benar sekali. Dia juga melihatnya. Jadi maksudmu? Gelang itu miliknya. Kau bilang itu milikmu. Bukti apa yang kau punya? Ini diberikan kepadaku oleh ibuku. Tepat sebelum dia meninggal. Yu Jinwei, kau pembohong. Berhenti berbohong. Yu Jinwei, kau melihat sesuatu yang bagus milik orang lain dan mengklaimnya sebagai milikmu sendiri. Aku belum pernah bertemu seseorang yang tidak tahu malu seperti dirimu. Yu Baiyan, aku sarankan kau mengembalikannya dengan cepat. Jika tidak, aku tidak peduli dengan keluarga bangsawan manapun. Ini milikku. Kenapa barang-barangku harus diberikan padanya? Jika aku memiliki status seorang wanita muda dari keluarga terkemuka, begitu reputasi Yu Jinwei hancur, Yu Hualong hanya akan mengakuiku sebagai putrinya. Lalu Yan Ki Guang Anda,
Aku bahkan tidak akan melihatnya. Kembalikan gelangnya. Cukup. Semuanya diam. Apa kalian tidak malu? Kau yang seharusnya diam. Kau, bukti apa yang kau punya bahwa benda ini milikmu? Gelang ini sudah kupakai. Sejak aku lahir, aku tidak takut untuk mengatakannya bahkan jika itu membuatmu tertawa. Ketika aku lahir, ibuku meninggal dunia. Aku seorang yatim piatu. Gelang ini dimaksudkan agar aku menemukan ayah kandungku. Yubai, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa apa yang kau katakan itu benar? Bibi, lihat. Kenapa dia selalu melakukan ini? Tanda pada gelang ini memang milik keluarga bangsawan tertentu di Kucheng. Tapi pola-pola ini terlihat sangat familiar. Aku ingat. Pola ini milik keluarga Yu, keluarga terkaya di Kucheng. Jadi, dia benar-benar putri dari keluarga terkaya. Aku ingat. Putri keluarga terkaya yang hilang belum ditemukan. Seseorang hubungi kepala keluarga Yu. Hari ini adalah kesempatan yang sempurna untuk sepenuhnya menggantikan Yu Jinwei. Benar-benar menghancurkan reputasinya di Kuching. Dan aku bisa memasuki keluarga Yu dengan kemenangan. Yu Jinwei, kau hanyalah istri dari CEO keluarga yang di Kuching. Tapi aku adalah putri dari keluarga terkaya di keluarga Yu. Percaya atau tidak, dengan satu kata, aku bisa menyuruhmu dikeluarkan dari perjamuan ini. Bahkan jika perjamuan ini diadakan untuk menghormatimu, lalu kenapa? Bahkan jika Yan Qiguang ada di sini, lalu kenapa? Apa yang nyata tidak bisa palsu. Apa yang palsu tidak bisa nyata. Bukankah kau bilang kau putri orang terkaya? Kalau begitu panggil ayahmu yang kaya itu ke sini. Mari kita hadapi dia dan bertanya tentang gelang ini. Sebenarnya milik siapa itu? Sini lagi. Percaya atau tidak, aku akan menjatuhkan gelang ini sekarang. Bukankah kau bilang gelang ini adalah pusaka ibumu? Kau sangat berbakti. Ibumu begitu muda sudah memiliki pusaka. Seseorang menindas putri orang terkaya. Xiao Guang, saat para wanita bertengkar, kita para pria tidak boleh ikut campur. The Siapa film was translated yang berani mencuri and dari keluarga Yu? narrated by M Media. Jangan takut. Orang terkaya Yu. Ayah, itu wanita ini. Dia mencoba mencuri gelang kuku. Berikan padaku. Kenapa aku harus? Nona muda, jangan takut. Kau hanya perlu menunjukkannya padaku. Aku tidak akan menindasmu. Semua orang di sini bisa menjadi saksi. Ya, kita semua saksinya. Kalau begitu hati-hati, jangan sampai merusaknya. Akhirnya ketemu. Nona, bagaimana gelang ini bisa ada di tanganmu? Bisakah kau memberitahuku? Ayah, gelang ini dia mencurinya dariku. Dia meniru diriku. Aku tahu, kau selalu menghindar untuk bertemu ibu. Tapi, bagaimanapun juga aku, putrimu yang sedarah. Jadi, dia putri orang terkaya. Aku sudah tahu itu, Tuan Yu. Hanya wanita muda dari keluarga kucing yang bergengsi, yang pantas untuk keluarga yang kita. Ketidakberhasilan ini dan Xiao Guang kita adalah pasangan yang serasi. Ya, ayah, ibuku tahu dia salah. Selama ini, dia merasa sangat bersalah. Maafkan dia. Gelang ini, dia mencurinya dariku. Dia mencoba meniru diriku. Ayah, kau harus mengirimnya ke penegak hukum. Tangkap dia. Bai Yan, kamu adalah Yu Bai Yan. Aku celaka. Ayah, saya Yu Bai Lian. Kamu adalah Yu Bai Yan, tapi kau bukan putriku. Ayah, saya Yu Bai Lian. Aku juga putrimu. Yu Bai Lian, kau benar-benar menggelikan. Orang yang paling dibenci ibuku dalam hidup adalah ayahku. Dia berkata, bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menginjakan kaki di rumah keluarga Yu, apalagi membiarkanku pergi mencarinya. Kau benar. Ibuku sebelum dia meninggal, terus memanggil namamu. Meskipun dia mengaku membencimu. Tapi sebenarnya dia masih mencintaimu. Meski begitu, aku tidak akan memperdulikanmu, Tuan Yu. Yu Jinwei ini bermulut tajam.
Seorang ahli penipuan sejati. Anda adalah orang yang cerdas. Ya, ayah. Sayan kecil ini cukup menipu. Ayah, bahkan jika kau tidak percaya padaku, kau harus percaya apa yang bibi katakan. Dan apa yang semua orang di sini katakan. Seseorang, bawa dia pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Wei Wei, pulang dengan ayah. Tunggu. Ibu? Mereka semua menindasku. Putriku sayang. Aku di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Bai Yunyon, kau seharusnya tidak berada di sini. Suami. Kamu bisa tidak mengakui aku. Tetapi Belian adalah putrimu. Kamu tidak bisa tidak mengakuinya. Jadi itu dia. Ibuku memberitahuku. Ayahku meninggalkan ibuku untuk wanita lain. Sepertinya itu, Bai Yunyon ini. Aku tidak menyangka Yu Belian menjadi saudara perempuanku. Tuan Yu, terima kasih sudah datang hari ini ke perjamuan kepulangan suamiku. Tapi, putrimu sedang mencarimu. Wei Wei, bisakah kau memberi ayah kesempatan? Untuk kembali padaku, ayah akan memberikan segalanya kepadamu untuk diwarisi. Omong kosong. Menurutnya siapa dia? Dia putriku. 20 tahun lalu. Jika kau tidak tiba-tiba muncul, Wan Er tidak akan meninggalkan rumah. Dengan anak itu, karena marah, setelah banyak kesulitan, aku menemukannya hari ini. Dan aku tidak akan mundur kali ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini putri kita, Bai Lian, Yu Bai Lian. Selama aku masih hidup, gadis haram ini tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah ini. Kesehatan ibu sedang buruk, jadi jangan berdebat dengannya. Aku tahu, aku salah. Seharusnya aku tidak menanyakan pertanyaan itu pada kakakku. Sepertinya Nona Bai tidak berbohong. Dia benar-benar putri orang terkaya. Kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa orang terkaya memiliki 2 putri? Aku belum mengungkapkan kebenaran selama ini untuk menyelamatkan muka kalian berdua. Aku sudah menyelidiki semuanya. Kaulah yang membiusku. Kau mengatur segalanya. Untuk hamil dengan Bai Lian, membuatku kehilangan Wan Er selamanya. Dan melewatkan masa kecil Jin Wei. Begitu? Jadi Bai Yunyan menggunakan cara tercela seperti itu untuk menjadi istri orang terkaya, pelacur licik, mengusir istri pertama, dan kemudian membiarkan putrinya sendiri mewarisi bisnis keluarga Yu. Apakah Anda sedang berakting dalam drama dinasti Qing di sini? Jadi, kau tahu yang sebenarnya selama ini. Dan dengan mudah menerima mereka. Kakak Xiao Buang, aku lelah. Kalau begitu, ayo pergi. Suami, Anda lihat, dia sama sekali tidak menganggap Anda serius. Namun Anda bersikeras untuk bergantung pada mereka. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Wei Wei, jangan pergi. Yan Qiguan, letakkan Wei Wei. Tuan Yu, kaulah yang meninggalkan Wei Wei. Aku tidak sepertimu. Tangan ini pernah kugenggam Yan Qiguan. Tidak akan pernah kulepaskan lagi. Kamu. 3 hari dari sekarang, aku akan mengadakan perjamuan pengakuan di villa keluarga Yu. Aku ingin mengumumkan kepada dunia bahwa kau adalah putriku. Juga satu-satunya ahli warisku. Apa yang terjadi? Kau membuatku takut setengah mati. Kupikir itu semacam video kotor. Yu Jinwei, kau berani menipuku? Nyonya, apa maksudmu dengan itu? Kau sendiri yang mengambil OSB ini. Ini dia. Yan Qiguang milikku. Desainnya juga milikku. Segala sesuatu tentangmu adalah milikku. Kau mengambil umpannya dengan begitu bersemangat. Sekarang, kita punya tontonan yang bagus untuk disaksikan. Pasti kau yang menukar USB Nyonya. Kembalikan sekarang, atau kau akan menghadapi konsekuensinya. Di wilayah Yan, aku tidak akan mentolerir gonggongan seorang manajer. Tuan Yan, kau akhirnya datang. Yu Jinwei ini telah berulang kali memusuhi Nyonya. Kau harus menghukumnya. Aku pasti akan membalas dendam pada istriku. Aku akan membuatnya membayar. Apa kau dengar itu? Yu Jinwei, sekarang kau mohon ampun pada Nyonya. Masih ada waktu. Terima kasih, sayang. Dasar kau makhluk kecil yang tak tahu malu. Beraninya kau menggoda Tuan Yan di depan umum. Hormati madam, apa kau sudah lupa pelajaran sebelumnya? Apa? Nona Yu Jinwei ini adalah istri Yan Qiguangku. Dan yang ini, dari mana datangnya penipu ini? Aku ada urusan. Kalian bicaralah. Aku pergi duluan. Hentikan. Bagus. Jadi,
Kau yang menyamar sebagai istri Seao. Itu membuatku salah mengira identitas nyonya. Kau salah mengenali orangnya sendiri. Apa hubungannya denganku? Tuan Yan, Anda harus percaya pada saya. Aku dihasut oleh makhluk kecil kesayanganku ini. Itulah sebabnya aku menargetkan Jin Wei. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku sudah memberitahu kalian semua. Jin Wei adalah istri Seao. Kalian tidak percaya padaku. Dan terus-menerus menargetkannya lagi dan lagi. Terima kasih, Suster Lanlan. Wei Wei, bagaimana kamu ingin menghadapi kedua orang ini? Aku akan mendengarkanmu. Ya Tuhan, Tuan Yan tidak hanya tampan, tapi dia juga suami yang sangat penyayang. Pria yang hebat. Sayang sekali. Dia menikah muda. Nyonya, makhluk kecil kesayanganku inilah yang menghasutku. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Menghasut, menargetkan karyawan baru. Seseorang menghasutmu. Membuat pendatang baru menghadiri pesta minum-minum. Seseorang menghasutmu. Orang sepertimu yang tinggal di perusahaan hanya akan menjadi parasit. Lebih baik membiarkan orang-orang yang mampu naik ke puncak. Nyonya, mohon ampuni saya. Beri aku kesempatan lagi. Nyonya, tidak. Seseorang, keluarkan orang ini dari Yan Corporation. Jangan pernah mempekerjakan mereka lagi. Nyonya, giliranmu. Istri CL, aku tidak tahu. Kau istri CL. Lagi pula, kau tidak perlu melihatku seperti itu. Kau pikir aku takut padamu? Begitukah? Lumin, seret istri CL palsu ini, keluar sini. Kau ingin lihat apakah aku berani? Kau hanya mengandalkan Yang Ki Guang, bukan? Jika seseorang yang lebih penting datang lain kali, ekspresimu pasti akan segera berubah. Tidak yakin? Aku suka itu. Baiklah, memberimu kesempatan. Lakukan panggilan. Yu Hualong, kau harus menjawab teleponnya. Halo, ayah, ini Bailian. Yu Bailia, di mana kamu? Aku di Hotel Shengxi. Hotel Sanction. Kau mengejar Jin Wei lagi? Ayah, aku juga putrimu. Kenapa kau selalu menargetkan Jin Wei? Ayah, Aku akan segera ke sana. bagaimana perkembangannya? Apakah tim penyelamatmu sudah tiba? Ada apa dengan sikapmu, Yu Jinwei? Yu Hualong, ya? Memang. Ibumu mencuri suami ibuku. Dan sekarang kau memprovokasi suamiku? Seperti ibu. Seperti anak perempuan. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakan ibuku? Kau dan ibumu sama saja. Semua orang di kalangan atas tahu. Orang macam apa kalian berdua ini? Berhenti bersikap sok tinggi. Aku tidak percaya bahwa kau tidak ingin menjadi putri ayahku. Siapa yang tidak tertarik pada orang terkaya Kuceng? Sejak dia pergi ke ibumu, aku tidak ada urusan lagi dengannya. Sekarang, aku akan melihat kalian bertiga lagi. Aku merasa jijik. Kau, Aku tidak peduli dengan urusan pribadi The kamu film dan was keluargamu. translated Tapi apapun and yang menyangkut narrated Wei Wei, by M. aku tidak akan mengabaikannya. baiklah. Saat ayahku sampai di sini, aku akan menyuruhnya membatalkan semua kerjasama dengan korporasianmu. Apakah kamu mengancamku? Apa itu ancaman? Aku hanya ingin melihat. Jika itu keras kepala korporasianmu, atau kekuatan keluarga Yoku yang lebih kuat. Tuan Yu telah tiba. Ayah, kau akhirnya di sini. Wei Wei, apa kau baik-baik saja? Tuan Yu, istriku baik-baik saja. Tapi putrimu, tampaknya cukup merepotkan. Dasar anak tidak sopan. Begitu Wei Wei mengakuiku, kau akan lihat apa yang bisa dilakukan ayah mertua ini. Berani-beraninya kau membentaknya. Yu Bailian, kemari. Minta maaf pada Tuan Yang dan Wei Wei. Aku tidak akan. Aku putrimu. Yu Jinwei sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Yu. Ini adalah sesuatu yang Yu Jinwei sendiri akui. Aku mengatakannya untuk terakhir kali. Minta maaflah pada Wei Wei. Aku juga mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan meminta maaf. Ayah, dia bahkan belum mengakuimu. Mengapa kau masih membantunya? Biar ku beritahu kenapa. Ibumu memberiku obat. Dan begitulah kami berakhir bersama. Wan Er salah pahamku kira aku selingkuh. Dan bersikeras menceraikanku. Bai Yunyun menghalangiku. Pergi dan temui dia. Menghalangiku untuk bertemu. Wan Er untuk terakhir kalinya. Aku sudah mendukungmu dan ibumu selama lebih dari 20 tahun. Aku sudah melakukan lebih dari cukup. Jika kau menyakiti Wei Wei lagi, aku akan mengirimmu ke penegak hukum sekarang juga. Jadi, Bai Hunyun menghalangimu? Aku tidak mengkhianati ibumu. Tapi itu memang salahku. Aku akan menggunakan sisa hidupku dan semua aset Yutor untuk menebus kesalahan padamu dan ibumu. Wei Wei, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Wei Wei, aku akan mengadakan perjamuan termegah di Kochen dan mengundang outlet media paling terkenal di seluruh negeri untuk mengumumkan ke seluruh negeri
bahwa kau adalah putri kandungku, Yu Walon. Kau harus datang saat itu. Akan kupertimbangkan. Baiklah, selama kau bisa memaafkanku, aku bersedia melakukan apa saja. Bagaimana denganku? Kau juga aku. Pulang dan renungkan kesal EIMO. Jika kau menyebabkan masalah lagi, aku akan melakukan apa yang kukatakan. Aku akan memastikan kau dan ibumu tidak bisa bertahan hidup di Kochen. Pergi. Kolaborasi antara U-Corp dan Yan Corp akan berlanjut. Dan aku akan melipat gandakan investasi untuk kolaborasi ini. Tuan Yu, Anda sangat murah hati. Kalau begitu, selamat kepada Tuan Yan dan Tuan Yu. Jangan marah. Ya, apa kau buta? Kau hampir menabrak seseorang. Putri Tuan Yu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Tidak nyaman untuk berbicara di sini. Masuklah ke mobil. Ini istriku, Yu Jinwei. Ini adalah desain independen olehnya. Jadi, mohon izinkan istriku untuk mempresentasikan konsep desainnya kepada semua orang. Kalau begitu, mari kita undang Nona Yu Jinwei untuk naik ke panggung dan berbagi. Ayo, nah. Berdasarkan yang sebelumnya, saran dari grup Sanhai, aku telah meningkatkan area eksteriornya pada cetak biru aslinya. Katakan padaku apa kesepakatannya? Kau sepertinya sangat membenci Yu Jinwei. Apakah itu bahkan sebuah pertanyaan? Tidak bisa mengenali. Jangan khawatir. Bekerja samalah denganku. Aku akan membantumu menyingkirkan Yu Jinwei. Aku akan menjadikanmu nyonya muda grup Yan. Dan aku akan membuatmu pewaris utama grup Yu. Benarkah? Apa untungnya bagimu? Karena ini adalah transaksi. Itu harus menguntungkanku. Katakan saja, apakah kau mau melakukannya atau tidak? Kesempatan ini datang sekali saja. Baiklah, The film was Tapi, translated aku harus and membuat Yu Jinwei narrated by itu. M-Media. dan Yan Ki Guang membayar harganya. Baiklah. Ambisi itu bagus. Tunggu saja Yu Jinwei. Itulah seluruh rencanaku. Terima kasih semuanya. Kuharap kalian semua dapat melihat kekuatan Yan Group kami dan tekad kami untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Ya Tuhan, Jinwei sangat luar biasa. Desainer brilian. Istriku luar biasa. Wei Wei, kau sama hebatnya dengan ibumu. Terima kasih, Nona Yu Jinwei, atas presentasi Anda yang luar biasa. Saya harap Yan dan Yu Group kita dapat memiliki kerjasama yang menyenangkan. Istriku sangat luar biasa. Tentu saja, konferensi hari ini berakhir di sini. Silakan membuat pengaturan sendiri. Terima kasih. Wei Wei, tunggu sebentar. Kau harus datang ke perjamuan lusa. Aku akan. Selamat tinggal, Tuan Yan. Selamat tinggal, Tuan Yan. Ayo pulang. Oh, turunkan aku. Banyak orang yang melihat. Apakah ada sesuatu yang tidak boleh ku ketahui? Bukan apa-apa. Baru saja Yu Bailan masuk ke mobil paman kedua. Mereka pergi bersama. Apa kau pikir? Mereka merencanakan sesuatu? Aku tidak tahu. Luming, suruh seseorang menyelidiki kegiatan bisnis paman kedua baru-baru ini. Ya, Tuan Yan. Jangan khawatir istriku. Suamimu ini maha kuasa. Aku percaya pada suamiku. Halo, siapa ini? Oke, aku akan segera ke sana. Wei Wei, kamu pulang duluan hari ini. Aku akan pergi ke kantor. Ya, Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Pikirkan sesuatu sendiri. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. jaga diri Anda Tuan Yan. Ya. Lili yang buang. Jangan terlalu formal. Di ranjang sebelumnya, kau memanggilku sayang.
Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak di perusahaan? Lupakan saja. Yu Jinwei sialan itu. Setelah berseteru denganku, perusahaan mengalami masalah arus kas. Kita akan bangkrut. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu. Namun, aku merindukanmu. Sayang, Jika kau berkata begitu, aku juga sedikit merindukanmu. jadi malam ini, Aku tidak akan pergi ke rumah kumuhmu. jangan khawatir. Aku sudah memesan kamar hotel. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk malam ini. Hidupmu juga tidak buruk. Apa? Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau membantuku berurusan dengan seseorang. Siapa? Yu Jinwei. Dia istri CEO Yantorp sekarang. Aku tidak akan pergi. Sungguh pengecut. Sepertinya aku hanya bisa bermain-main. Bukankah kau membencinya? Jika bukan karena dia, kau sudah menjadi seorang tokoh terkemuka di Kuching. Aku sangat membencinya. Jalang tidak tahu terima kasih itu. Dia berani memutus pendanaanku. Kalau begitu dengarkan aku. Aku jamin. Dia akan hancur. Dan kau akan berkuasa di Kuching. Baiklah. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Sayang, haruskah kita melakukannya lagi? The film was Halo, translated Kakak and Xiao Guang. narrated by M Media. Kapan kau akan kembali? Aku sudah selesai memasak. Aku mungkin akan sedikit terlambat. Aku mengalami ban kambas. Kalau begitu, aku akan menjemputmu. Tidak perlu, sayang. Aku sudah meminta Luming untuk datang. Sudah larut, tetap saja di rumah. Baiklah, aku akan menunggumu kembali. Baiklah. Menutup telepon sekarang. Ya. Hai, kenapa tidak? Aku pergi menunggunya di pintu masuk kompleks. Maaf, Yu Jinwen. Pergi. apa yang kau lakukan? Ini mudah. Lepaskan aku. Siapa kau? Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau menculikku? Ada apa? Sekarang kau punya suami CEO. Apakah kau sudah melupakan aku mantan suamimu? Li Liang Guang. Aku tidak menuntutmu saat itu. Aku sudah cukup berbelas kasihan. Aku menyarankanmu untuk melepaskanku sekarang. Tuntut aku. Hak apa yang kau miliki untuk menuntutku? Jika bukan karenamu, aku seharusnya sudah menjadi tokoh terkemuka di Kuching ini. Itu salahmu sendiri. Aku menemanimu dari karyawan junior hingga memulai perusahaanmu sendiri. Dan kau berbalik dan berhubungan dengan si Bailian itu. Baiklah, tidak masalah. Katakan apapun yang kau mau. Setelah malam ini, kau tidak akan menjadi Yu Jinwei yang suci itu lagi. Apa yang kau lakukan? 5 tahun bersamaku, dan kau belum membiarkanku menyentuhmu. Malam ini, aku akan mencintaimu, sungguh-sungguh mencintaimu. Jangan mendekatiku. Aku akan menyuruh suamiku membayarmu. Aku akan. Aku tidak ingin uang recehmu. Aku ingin kau menjadi sepertiku. Hancur total. Hentikan, atau aku akan menelepon polisi. Siapa kau? Bermain sebagai pahlawan. Tangkap dia. Apa kau baik-baik saja? Terima kasih paman kedua. Aku sangat berterima kasih padamu hari ini. Sini, biar ku bantu kau kembali. Kenapa paman kedua ada di sini hari ini? Aku datang untuk berbicara dengan Xiao Guan tentang sebuah proyek. Aku tidak menyangka sesuatu seperti ini akan terjadi. Ban mobil kakak Xiao Guang kempes. Dia seharusnya segera kembali. Yu Beilan itu ternyata agak berguna. Tidak apa-apa.
Aku paman keduamu. Membantumu adalah yang seharusnya kulakukan. Kenapa paman kedua bertingkah aneh hari ini? Dia tidak pernah memanggilku Jinwei sebelumnya. Tetap saja, terima kasih paman kedua. Paman kedua, Anda juga di sini. Kamu. Sesuatu terjadi padaku hari ini. Jika bukan karena paman kedua, aku mungkin sudah. Aku baik-baik saja, hanya sedikit terguncang. Paman kedua dan aku pulang kerja bersama. Bagaimana kamu bisa sampai ke tempatku begitu cepat? Bukankah mobilmu mogok? Bagaimana kamu tahu mobilku mogok? Jinwei memberitahuku. Ya, aku sudah memberitahu paman kedua. Terima kasih paman kedua. Sama-sama. Sudah larut. Aku akan pergi sekarang. Sudah pergi. The film was Bukankah baru saja translated bilang, and ada sesuatu narrated yang ingin by kukatakan M padamu? Media. Ketika aku tahu ban mobilku kempes, apakah aku bertemu seseorang? Siapa? Yu Beilan. Halo. Luming. Segera kemari sekarang. Ban mobil perusahaan kempes. Baiklah Tuan Yan. Kau bilang, Yu Bailan sengaja merusak mobilmu. Tepat sekali. Pantas saja hari itu, aku melihatnya pergi dengan paman kedua, dan Li Liangguang itu. Dia adalah kekasih Yu Bailan. Pantas saja. Pantas saja semua hal aneh terjadi di perusahaan belakangan ini. Ada juga beberapa media melaporkan semua skandal aneh itu. Kau bilang mereka bertiga merencanakan sesuatu? Halo Luming. Aku memesan penerbangan untuk paman kedua. Besok pagi pukul 6. Suruh dia pergi ke luar negeri untuk mengurus beberapa bisnis. Kamu secara pribadi mengantarnya ke bandara. Dimengerti. Menyuruh paman kedua pergi ke luar negeri akan mencegahnya untuk menyakiti Yan Drop lagi, dan tidak akan membuatnya merasa dirugikan. Kakakku Xiao Guang sangat hebat. Apa kamu benar-benar tidak apa-apa? Benarkah tidak apa-apa? Kalau begitu aku lega. Halo. Bagaimana hasilnya? Baguslah. Akhirnya ada kedamaian dan ketenangan untuk sementara waktu. Apa? Ibu tirimu tidak akan mencarimu sekarang. Aku akan pergi membuka pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak bisakah aku datang? Ngomong-ngomong, aku juga ibumu. Katakan padaku, ada apa? Ku dengar kau mengusir paman keduamu ke luar negeri demi Yu Jinmei itu. Jika dia bersikap baik, aku tidak akan pernah melakukan ini. Kau bersikeras membuat masalah dengan keluargamu demi seorang wanita. Ibu, jangan coba-coba mengklaim hubungan denganku. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Lihat sendiri. Dia menyewa seseorang untuk mengikuti Wei Wei. Dia bahkan menggunakan nama grup Yan untuk menandatangani banyak perjanjian aneh. Aku curiga, berita negatif baru-baru ini tentang grup Yan adalah perbuatannya. Mustahil. Dia bilang, dia pasti akan menjodohkan Xiao Guang dan aku. Kenapa dia melakukan ini? Percaya atau tidak, aku hanya tidak ingin perusahaan yang dibangun orang tuaku hancur di tangannya. Jika grup Yan tidak berjalan dengan baik, kamu juga tidak akan baik-baik saja. Bagaimana dengan wanita ini? Sejak kau bersamanya, apakah keluarga kita memiliki satu hari yang tenang? Apa hubungannya Wei Wei dengan ini? Bukankah paman kedua yang punya motif tersembunyi? Bukankah kamu yang ingin menaiki tangga? Baiklah, kalau begitu, kita lihat saja nanti. Selama dia ada di sekitar.
Keluarga kita tidak akan pernah damai, dan Yan Group tidak akan pernah makmur. Jika itu yang kamu pikirkan, maka jangan datang padaku. Pergi. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Dia sama sekali tidak bisa membantu karirmu. Sama sekali. Karirku tidak pernah perlu bergantung pada orang lain. Percayalah padaku. Aku akan bekerja keras. Aku tidak akan menghalangimu. Kau bekerja keras? Berapa lama kau harus bekerja keras? Untuk setara dengan Xiang Guang, hanya aku yang pantas untuk Qi Guang. Bagaimana jika kukatakan, aku akan kembali ke keluarga Yu? Jangan lakukan itu untukku. Lakukan apa yang tidak ingin The kamu film lakukan. was translated Kakak Xiao and Guang. narrated by Aku M. tahu Yan Media. Group. Penting bagimu. Kita akan menghadapi masa depan bersama. Dan, sikap Yu Hualong tulus. Kupikir, kita semua harus diberi kesempatan. Kau bermimpi. Kau bisa kembali ke keluarga Yu jika kau mau. Bukankah ini menembak diri sendiri? Jika dia benar-benar kembali ke keluarga Yu, aku akan semakin kehilangan harapan. Ini rumahku. Bukan rumah lamaku. Tunjukkan rasa hormat. Baiklah. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Wei Wei, maafkan aku. Kamu masih mengetahuinya tentang masalah keluargaku. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu juga bertengkar dengan keluargamu, karena aku. Sebenarnya, ibu tiriku melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Dia bahkan membelikanmu hadiah. Lain kali, kamu membeli hadiah, ingatlah untuk melakukannya secara anonim. Aku tidak membodohimu. Aku tahu. Kamu mencoba memperbaiki hubunganku dengan keluarga. Tapi, aku benar-benar tidak keberatan. Lagi pula kita menikah dengan tergesa-gesa. Wajar jika mereka tidak mengerti. Wei Wei, bertemu denganmu adalah berkah dari kehidupan lampauku. Lebih seriuslah. Menurutmu apa yang harus aku pakai kejamuan pengakuan? Kamu terlihat bagus dalam segala hal. Ayah, Apa yang kamu lakukan di sini? Ayah mertua, kamu tidak mengundangku, tapi istriku mengundangku. Benar, Wei Wei. tentu saja. Aku merasa paling nyaman denganmu di sini. Kenapa aku mencium bau mesiu? Putriku sayang. Datang pada ayah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula kita baru saja bersatu kembali. Tapi kakak Xiao Guang sudah lama bersamaku. Baiklah. Hanya sepatah kata dari putriku. Tidak peduli apapun. Wei Wei. Disinilah ibumu. Suka melukis. Sayang. Apakah kau benar-benar akan membiarkannya kembali? Dia hanya muncul dengan sebuah gelang dan mengaku sebagai putrimu. Apa kau tidak takut dia penipu? Yang akan kabur dengan semua uangmu? Kurasa orang yang ingin kabur dengan uangku adalah kamu sayangku. Sayang, apa yang kau bicarakan? Kau ingin mengakuinya sebelum tes DNA? Aku sama sekali tidak setuju. Aku tidak butuh persetujuanmu. Kau gila. Aku gila. Karena telah ditipu olehmu. Hari ini, aku tidak hanya akan mengakuinya, tapi aku juga akan menunjuk Wei Wei sebagai satu-satunya ahli waris untuk U Corporation. Kau, bagaimana dengan kami? Iya, ayah. Bagaimana dengan ibu dan aku? Apa kau tidak peduli? Aku sudah menjagamu selama lebih dari 20 tahun. Jika kamu tidak membiusku, Ibu Wei Wei dan aku, bagaimana bisa ada perpisahan yang menyakitkan seperti itu? Hari ini aku akan mengumumkan secara terbuka. Yu Jinwei adalah satu-satunya pewaris villa ini. Dan Yu Groupku. Aku tidak setuju. Yu Jinwei, kau sama rendahnya dengan ibumu. Selama aku di sini, kau tidak akan menginjakkan kaki di rumah keluarga Yu. Diam. Kamu adalah pencuri yang berteriak maling. Tutup mulut kotormu, dasar wanita tua. Kau memanggilku apa? Dasar makhluk kecil kesayanganku. Beraninya kau menghinaku. Jika kamu berani mengatakan satu kata buruk lagi tentang ibuku,
Aku akan melemparkanmu ke kolam untuk memberi makan ikan. Kakak, kami berdua putri ayah. Bagaimana kau bisa bicara seperti ini? Apa yang salah dengan caraku berbicara? Kalian berdua telah mencuri tempat kami, menyebabkan orang tuaku dan aku begitu banyak kesedihan selama bertahun-tahun ini. Sudah sepantasnya aku mengusir kalian. Kau... Kamu sebaiknya berhati-hati. Wei Wei tidak hanya memiliki dukungan dari Tuan Yu, tetapi juga dari Yandro. Tidak mungkin. Hari ini, kecuali aku mati, kau tidak akan kembali. Kalau begitu pergilah mati. Tidak ada yang menghentikanmu. Baiklah, dasar makhluk kecil kesayanganku yang jahat. Ayah, aku ingin kembali ke keluarga The Yu. film was Baiklah, translated putriku and yang baik. narrated by Aku M. sangat Media. bahagia. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Jika tidak, kalian berdua pindah. Jauh dari mata, jauh dari pikiran. Baiklah. Aku setuju untuk membiarkannya kembali. Ibu, bagaimana bisa kau? Yang terbaik adalah bersikap pragmatis. Ayo pergi. Ibu? Kenapa ibu setuju lagi? Apalagi yang bisa kulakukan? Lebih baik mundur selangkah untuk maju. Tapi jika dia kembali, apakah ayah masih mencintai kita? Lianer, apakah dia mencintaimu atau tidak? Itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa kita menemukan cara untuk tetap tinggal. Tapi, aku tidak tahu caranya. Untuk membuat ayah berubah pikiran. Lianer, jangan khawatir. Selama ibu di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan apapun. Ya, Selamat Tuan Yu, atas reuni Anda dengan putri Anda. Selamat Tuan Yu. Terima kasih. Selamat, selamat. Yu Jinwei, kita lihat saja nanti. Kau benar-benar berpikir, kau sudah berubah dari itik buruk rupa menjadi angsa. Jinwei, selamat. Terima kasih BBC. Sepertinya Bibi benar-benar memberikan restunya. Tentu saja. Jika demikian, kalau begitu tolong Bibi Bai, pakaikan padaku sendiri. Ini adalah hadiah kepulangan yang ayahku siapkan untukku. Hati abadi. Hati abadi. Aku memohon pada ayahku untuk membelinya di lelang begitu lama, tapi dia menolak memberikannya padaku. Dia memberikannya pada kesayangan kecil ini. Ada apa? Bibi Ba? Kamu tidak mau? Apa alasannya? Bagaimana bisa begitu? Jangan mendahului dirimu sendiri. Aku akan membuatmu membayar. Ibu, aku akan mendapatkan keadilan untuk semua keluhan yang telah kamu derita selama bertahun-tahun ini. Wei Wei, kamu telah menderita begitu banyak selama beberapa tahun terakhir ini. Semua yang tidak kamu miliki sebelumnya. Ayah akan menggantinya untukmu. Terima kasih ayah. Mulai sekarang, Yu Jinwei adalah satu-satunya ahli waris untuk Yu Corporation. Selamat atas kepulanganmu, kakak. Terima kasih. Kakak kau baru kembali dan aku baru tiba. Ini sedikit melanggar etika. Kalau tidak, aku akan mengajakmu berkeliling villa. Bagaimana? Tidak perlu. Tidak apa-apa. Ayah, aku hanya ingin memperbaiki hubunganku dengan kakak. Seharusnya tidak dilarangkan. Baiklah kalau begitu. Ayolah. Kakak, lihat aku dan orang tuaku mendekorasi untukmu. Apa kau menyukainya? Kakak, di lemari ini penuh dengan pakaian desainer. Ibu dan aku secara khusus menyiapkannya untukmu. Aku punya terlalu banyak untuk dipakai. Jadi aku membawa semuanya ke sini. Untukmu. Kak, sekarang kau sudah kembali ke keluarga Yu. Jangan pakai barang tiruan usang ini. Supaya tidak mempermalukan keluarga Yu. Apa yang aku pakai bukan urusanmu. Keluarkan semua pakaian ini. Menyebalkan. Hei kak. Kau tidak bisa melakukan itu. Ini semua pakaian desainer. Bagaimana kau bisa begitu saja mengeluarkannya? Meskipun ini pakaian bekas pakai milikku. Itu sudah cukup bagus untukmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kamu benar-benar bodoh seperti vas bunga. Apa maksudmu?
Di luar Omas dan Gyo, kamu busuk sampai ke inti. Beraninya kau menghinaku. Aku hanya menyatakan kebenaran. Aku akan menghinamu, kalau begitu. Yu Jinwei, jangan sombong. Kau hanya berpikir kau cukup baik. Benarkah begitu? Lalu, kenapa Nyonya yang tidak mengakuimu sebagai menantu perempuannya? Bagaimana kamu tahu? Semuanya dengan begitu jelas. Kamu sangat suka mencampuri kehidupan orang lain. Semua orang tahu seperti apa dirimu. Bahkan jika kau kembali ke keluarga Yu, kau akan tetap menjadi penampilan miskin yang tidak pernah bisa dilihat di atas panggung. Aku masih lebih baik darimu. Uang yang aku hasilkan itu bersih. Aku menjalani hidupku dengan integritas. Tidak seperti beberapa orang yang hanya tahu cara menghancurkan keluarga orang lain. Kau, jika kau tidak suka kamar ini, katakan saja. Kenapa kau harus begitu jahat? Lihat. Ini putri Anda yang luar biasa. Ketulusanmu sudah diberikan kepada anjing. Wei Wei, jika kamu tidak suka kamar ini, maka ayah akan membelikanmu villa baru. Apa kamu tidak berpikir aku sulit untuk disenangkan? Tentu saja tidak Wei Wei. Kamu membuat permintaan pada ayah. Itu berarti kamu ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Belum terlambat bagiku untuk bahagia. Bukannya aku tidak suka rumah ini. Aku hanya tidak suka beberapa orang di ruangan ini. Kalau begitu aku akan menyuruh pengurus rumah pergi ke pusat kota dan membelikanmu sebuah villa. Wei Wei ingin tinggal bersamaku. Jadi membeli villa tidak perlu. Keluarga yang kami tidak kekurangan satupun. Aku sedang berbicara dengan putriku. Apa urusanmu? Tapi Wei Wei tidak akan meninggalkanku. Benarkah? Ya, ngomong-ngomong, kamu datang untuk mencariku. Apakah perjamuannya sudah dimulai? Ya. Aku benar-benar lupa. Aku datang untuk menemuimu. Kalau begitu mari kita bergegas. Baiklah. Hampir memulai pertengkaran lagi. Selamat Tuan Yu. Selamat Tuan Yu. Tuan Yu, ini pasti putrimu. Sekilas dia tampak memiliki pembawaan seekor Phoenix. Terima kasih, terima kasih. Bersenang-senanglah Tuan Muda Wei. Siapa dia? Tunggu saja. Kau akan mendapatkan balasanmu. Bukankah ini Tuan Muda Wei? Lian. Tidak. Nona Yu. Tuan Muda Wei. Lian. Suaramu sangat indah. Benci. Terus panggil aku begitu? Tapi aku tidak memanggilmu barusan. Matamu praktis terpaku pada Yu Jinwei. Wanita itu tidak terlihat buruk kan? Sayang sekali yang Qi Guang menelanjanginya. Apa? Apa kau benar-benar jatuh cinta padanya? Tidak. Aku hanya menyukaimu. Tapi serius Tuan Muda Wei, adikku. Benar-benar cukup cantik. Jika Tuan Muda Wei menyukainya, aku bisa sangat berlapang dada. Benarkah? Aku sangat berlapang dada. Tapi, aku tidak terlalu kuat. Jadi aku tidak bisa menggendongnya untukmu. Hanya satu hirupan ini. Dan seluruh tubuhmu akan melemat. Kamu tahu maksudku? Tunggu. Kau datang sendiri padaku. Kenapa wajahmu begitu merah? Apa kau mabuk? Apa urusanmu? Menyingkir dari jalanku. Kakak, kenapa kau begitu terburu-buru untuk kembali ke olah perjamuan? Kenapa aku tidak kembali bersamamu? Tidak perlu. Jika kamu menjauh dariku, aku akan sangat berterima kasih. Kakak, jangan khawatir. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Kakak, bagaimanapun juga, kita akan segera menjadi keluarga. Aku masih punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Obat macam apa yang dijual di panci ini? Aku tahu lebih baik darimu. Simpan saja untuk nanti. Aku pergi sekarang. Hei, ayolah. Aku lelah. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sangat menyesal. Maafkan aku, Kak, biar aku menghapusnya untukmu. Apa kau baik-baik saja, Kak? Kau akan lihat apa yang akan kulakukan sebentar lagi. Tuan Wei, buka pintunya. Benar-benar memukau.
Tuan The Wei, film was kenapa tidak sabaran translated begitu? and Aku tidak narrated sabar. by M Kenapa Media. kalian berdua bersaudara? Melayaniku bersama. Kamu di atas, dan dia di bawah. Hai, menjauh dariku. Siapa yang mau dengan jalan ini? Baiklah, sayang. Kalau begitu tunggu aku. Tuan Yan. Tuan Yan, tolong ampuni aku. Ini semua salah wanita ini. Wei Wei, bangun. Suami di sini. Wei Wei. Suami, Wei Wei. ayah. Aku tidak menyangka adikku punya Tuan Yan. Tapi dia masih ingin merayu Tuan Wei. Diam. Apa yang telah kamu lakukan? Jangan pikir aku tidak tahu. Beraninya kau memukulku. Ayah, lihat, kendalikan dia. Dia memukulku tepat di depanmu. Bai Yunyan, ini putri baik yang kau besarkan. Beraninya dia menindas kakak perempuannya. Lian, bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Ibu? Bukan seperti itu, tolong aku. Wanita inilah, dia memberitahuku. Yu Jinwei memiliki sosok yang bagus. Dia memberitahuku. Kalian berdua tidak akan lolos dari ini. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Seperti yang diharapkan dari keluarga kaya. Satu skandal demi skandal. Maaf kau harus mengalami ini. Kalian berdua bersekongkol. Beraninya kau menindas Wei Weiku. Ayah, aku tidak. Itu dia. Ini semua salah Wei Kai. Dia mengancamku. Aku mengancammu. Sayang kecil, setelah kau mempermainkanku barusan. Yu Jinwei dia yang pertama kali membahasnya. Ayah, karena aku sudah kembali ke keluarga Yu. Aku harap mulai sekarang urusan keluarga Yu akan ditangani olehku. Ayah tidak keberatan. Kau bisa menanganinya sesukamu. Yu Hualong, aku dan dia sama-sama putrimu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Seberapa banyak kejahatan yang telah kau dan ibumu lakukan? Jangan kira, aku tidak tahu. Aku hanya melihat pada 20 tahun keterikatan. Jadi aku menutup mata. Tanpa diduga. Kalian sekarang merugikan putriku sendiri. Aku bilang, aku tidak ingin memperjuangkan properti. Jika kamu tinggal di keluarga Yu dengan jujur, mungkin aku akan membiarkanmu tinggal. Tapi, kamu telah dirusak oleh Bai Yunyun. Keluarga Yu ini tidak bisa menentol Kak, aku salah. Tolong maafkan aku. Puni putriku, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya. Seseorang, seret mereka berdua keluar. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakan kaki di keluarga Yu lagi. Bukti apa yang Anda miliki? Ini hanya cerita sepihak Wei Kai. Tidak pernah melakukan hal kotor seperti itu. Benar. Bukti apa yang kau punya? Dia mengancamku. Kau tidak punya bukti sama sekali. Aku punya bukti. Aku punya video di sini. Ini video yang baru saja kurekam. Yu Balian membantu Yu Jinwei masuk. Kamu berani merekam? Tuan Muda Yan, aku hanya di sini untuk merekam latihanku. Diam. Kamu berani bersekongkol melawan istriku. Kamu mencari mati. Tuan Yan, Xiao Wei, Anda juga berkelahi. Bahkan memarahi. Tolong biarkan Lian pergi. Ketika dia menyakiti orang lain, mengapa dia tidak memikirkan saat ini? Suami, kamu hampir mencekiknya sampai mati. Untuk wanita seperti dia, mengotori tanganmu. Tidak sepadan. Serahkan padaku. Berhenti. Pergi begitu saja, kakak. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tapi aku juga dihasut oleh orang lain. Kalian berdua ibu dan anak, benar-benar tidak tahu malu satu sama lain. Sakit. Balian, ayo pergi. Tunggu. Nona Yu Balian, Film was ikutlah bersama kami. translated Ayah, and tolong narrated aku. by M Media. Ayah. Tinggalkan putriku sendiri. Kalau begitu kalian berdua bisa pergi bersama. Pergi, Ayah, kau pergi juga. pergi. Dunia ini akhirnya damai. Putri, aku berjanji padamu, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Wei Wei, aku juga berjanji. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lebih banyak keluhan. Baiklah, baiklah. Hei, Ayah mertua, tolong lepaskan istriku. ini putriku. Dia istriku.
Apel, apa kau akan berdebat dengan ayah mertuamu? Dunia ini sepertinya tidak seindah yang kubayangkan. Ayo, letakkan. Aku menang. Giliranku menempelkan satu padamu. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan di sini? Kau masih harus bertanya. Kalian berdua bersenang-senang. Bagaimana persiapan pernikahannya? Kulihat kalian berdua tidak terburu-buru. Sayang sekali untuk tulang tuaku. Membuat kakiku lalat. Ayah, kau ini sudah berlarut-larut. Entah kita melakukannya atau tidak masalah. Tidak mungkin. Kau putri Yuwalon. Itu harus dilakukan. Dan itu harus menjadi pernikahan abad ini. Aku setuju. Ayah mertua, jarang sekali kita setuju tentang sesuatu. Mari kita bermain beberapa putaran. Kekanak-kanakan. Mari kita lakukan bersama. 3, 2, 1. Leopard, kau kalah. Lihat putriku. Aku menang. Aku menang. Istri, ada apa? Apalagi? Aku akan segera menjadi kakak. Kamu hamil? Istri, berita sebesar ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kau idiot, istrimu hamil. Dan kau bahkan tidak tahu. Sangat tidak perhatian. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghadapimu. Hei. Kalian berdua, jangan lari. Ki Guang, Kau berhenti di situ.